Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope that all of you are doing well. Okay, students, are you ready to learn today? Yeah, good. I hope that all of you guys are always have spirit to study, especially study English. Okay, well, students, last meeting we have learned about application letter, and especially it's about the expressions in the application letter, such as the expression that written in the opening paragraph, body paragraph, and also in the closing paragraph. And last meeting I have give I have given to you an exercise about application letter, right? Do you still remember it? Yeah, you should remember it, right? Okay, students, today we are going to discuss about the exercise. And okay, now let's start the discussion. There are 2 texts about application letter and 10 questions. I'm sure that you have read the text and also answered the question. Now let's start from the first question. Number 1. What is the job position that applicant applied for? Jadi, apa pekerjaan atau posisi yang pelamar ingin mengisi posisinya? Jadi bisa kita lihat dari teks aplikasi letter. In the first paragraph, kita bisa lihat dari soalnya. Jadi ada keyword atau kata kunci dari soalnya itu, yaitu tentang posisi apa yang akan pelamar itu isi, yang ingin pelamar itu isi. Nah, biasanya keinginan posisi yang mau diisi oleh pelamar itu berada pada opening paragraph atau paragraf pembuka, dan itu biasanya berada pada paragraf pertama. Jadi langsung saja kita lihat pada paragraf pertama. Di situ ada I'm applying for the project manager position. Jadi saya melamar untuk posisi project manager. So, for number 1, the answer is project manager. It is proven from the first paragraph in line 1, yang bunyinya I'm applying for the project manager position. Okay, right now let's move on to the next number 2. Where did the company advertise the job opening? Okay, jadi di sini kita cari dulu kata kuncinya, the keyword. Jadi adalah kata kuncinya iklan untuk lowongan pekerjaan itu di mana. Nah, biasanya ini terletak pada paragraf pertama juga, bersamaan dengan posisi yang ingin dilamar oleh pelamar. Langsung saja kita lihat pada paragraf pertama. I'm applying for the project manager position advertised through Jakarta Post. Saya ingin melamar untuk posisi project manager yang diiklankan melalui Jakarta Post. Nah, dari sini bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa iklan yang didapat oleh pelamar mengenai lowongan pekerjaan itu berasal dari Jakarta Post. So, the answer for number 2 is Jakarta Post. It is proven, itu terbukti dari paragraf pertama di baris pertama, yaitu advertise through Jakarta Post. Okay, now let's move on to the third question. And the question is, what are the skills that applicant presented on the application letter? Nah, ini kita cari keywordnya dulu. Berbicara tentang skills,
biasanya kalau berbicara tentang skills, kualifikasi atau pengalaman itu berada pada body paragraf. Biasanya itu terletak pada paragraf kedua setelah opening paragraf. Jadi langsung aja kita lihat ke paragraf kedua atau ke body paragrafnya. Kita cari. Oke. I have excellent managerial and communication skills both in bahasa Indonesia as well as English. Nah, di paragraf kedua ini ada kalimat yang berbunyi seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 3. What are the skills that applicant presented on the application letter? Jadi skill apa? Skill apa yang diceritakan oleh pelamar pada surat lamaran pekerjaan itu? Jadi skill atau kemampuan yang dimiliki pelamar yaitu managerial and communication. Managerial and communication skills. It proven in the second paragraph in the line 3 ya, line 3 in the second paragraph yang bunyinya I have excellent managerial and communication skills both in bahasa Indonesia as well as English. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya adalah how many years the applicant was working as project management or project manager. Jadi berapa lama pelamar ini sudah memiliki pengalaman bekerja di bagian project manager ini. Jadi kita bisa lihat sama pada pertanyaan sebelumnya, biasanya itu terletak pada body paragraf itu. Body paragraf itu biasanya terletak pada paragraf kedua atau paragraf ketiga. Nah, kita lihat di sini di paragraf kedua tidak ada menjelaskan tentang pengalaman, hanya menjelaskan tentang skills yang tadi. Nah, kita lihat ke paragraf selanjutnya, pengalamannya. Coba kita baca ya. This background combined with over 10 years of ethylene plant operation as project management. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan atau kita juga sudah bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan nomor 4. Jadi si pelamar itu sudah bekerja sebagai project management itu selama combined with over 10 years. Di sini ada kata-kata 10 years. Jadi si pelamar ini sudah bekerja as project management selama 10 tahun. Jadi buktinya ada pada kalimat pertama di paragraf ketiga. Oke, good. Now the next number 5. The question is what the applicant has enclosed along with the application letter. Jadi apa the enclosed along with the application letter, apa saja yang dilampirkan oleh pelamar pada surat lamaran pekerjaan. Jadi kita bisa lihat pada teksnya. Fokus pada paragraf pertama. I'm applying for the project manager position at Vertis through Jakarta Post as shown in the enclosed resume. Enclosed resume. Dari sini kita bisa mengetahui jawabannya dari pertanyaan nomor 5 bahwa yang dilampirkan oleh si pelamar itu adalah resume. Resume di sini maksudnya adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari si pelamar. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah resume atau kurikulum vitae. Gitu ya. Buktinya yaitu tadi ada di paragraf pertama pada baris pertama. Okay, now let's move on to the next questions. Number 7. Why did Nagita write the letter?
ini sudah ganti teks ya. Ini kita masuk ke teks kedua untuk nomor 7, yaitu tentang Nagita yang ingin melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan tentang apa? Ya, mari kita lihat pada soalnya dulu. Number 7, why did Nagita write the letter? Mengapa Nagita menulis suratnya? Sudah jelas ya, kita membahas tentang application letter. Dilihat dari bentuk kepenulisannya, dilihat dari generic structure atau bagian-bagian yang terdapat pada suratnya, dan juga bisa dilihat dari paragraf pertama atau opening paragraph in the application letter bahwa Nagita ingin melamar pekerjaan. Nah, ini buktinya ada di paragraf pertama. I have the proven skill you are requiring for an administrative assistant. Jadi di sini tuh merupakan makna tersirat. Jadi kita itu dari sini bisa tahu bahwa Nagita ini ingin melamar pekerjaan pada posisi tertentu di perusahaan itu. Oke. Seperti itu ya. Now let's move on to the next number 8. What position is needed? Posisi apa yang diperlukan? Di sini seperti pada teks yang pertama tadi, di pertanyaan pertama, kita cari kata kuncinya itu posisi yang diinginkan atau posisi yang mau dilamar oleh seorang pelamar itu biasanya berada pada opening paragraph atau paragraf pertama. Jadi langsung saja kita lihat ke paragraf pertama. Your advertisement in March 30 issue of the Singgalang was attractive because I believe I have the proven skills you are requiring for an administrative assistant. Nah, dari sini itu bisa kita simpulkan, bisa kita lihat bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 8 itu adalah administrative assistant. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 8 adalah administrative assistant. Buktinya mana? Yaitu buktinya ada pada baris kedua di paragraf pertama atau di opening paragraph. I have the proven skills you are requiring for an administrative assistant. Jadi saya itu punya skill yang terbukti yang bisa memenuhi syarat pada posisi administrative assistant. Okay, now let's move on to the next in the next question. Number 9. What does the applicant hope after sending the letter? Apa harapan pelamar setelah mengirimkan surat lamaran pekerjaan? Biasanya harapan pelamar setelah mengirimkan lamaran pekerjaan itu dituliskan pada paragraf terakhir atau bisa kita sebut sebagai closing paragraph. Jadi langsung saja kita menuju ke paragraf terakhir atau closing paragraph. Kita baca, since proven skill are best explained in person, I would appreciate an interview with you. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa I would appreciate an interview with you. Ini maksudnya adalah pelamar ini berharap bahwa pelamar ini ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk dipanggil interview oleh perusahaan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai posisi yang ingin diisinya atau posisi yang ingin dilamar. Seperti itu. Jadi untuk nomor 9 jawabannya yaitu what does the applicant hope after sending the letter? Jadi jawabannya adalah she will be interviewed. Jadi harapannya itu adalah pelamar akan dipanggil untuk interview, itu harapannya. Mana buktinya? Ya, it proven in the last paragraph or in the closing paragraph in line 1 or in the first sentence of the last paragraph. Okay, now last but not least, number 10. How does Nagita know the vacancy? Bagaimana Nagita bisa tahu tentang lowongan pekerjaan itu? Nah, ini kata
kuncinya dari mana Nagita itu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu. Nah, biasanya informasi tentang lowongan pekerjaan yang dia dapat itu berada pada, ya, you're right, in the first paragraph or in the opening paragraph. Jadi langsung saja kita masuk ke paragraf pertama. Your advertisement in March 30 issues of the Singgalang. Issues of the Singgalang. Jadi dari sini kita bisa tahu jawabannya bahwa Nagita itu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu dari Singgalang. Singgalang itu mungkin seperti nama koran gitu ya, like a newspaper named Singgalang. Nah, oke. Ya, itu dia pembahasan soal-soal latihan yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Okay, we have discussed all of the question in the exercise that I gave you in the last meeting. So, how about your answer? Did you answer all the question correctly, or do you still have mistake, or still have answer that it is incorrect? Okay students, no problem if you still have problem or incorrect answer. Itu nggak masalah kalau kalian itu masih ada yang salah atau benar semua, itu bukan masalah. Yang penting itu adalah proses, adalah ketika kalian sudah mau berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, kita kan di sini masih sama-sama belajar. Jadi ketika kita berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Oke, to you all guys, you have done a great job. Congratulations. Well, if you have questions related to application letter or related to the exercise, or do you still have question, or you still confused about the material or about my explanation? Kalau kalian itu masih merasa bingung tentang materi ini atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang latihan-latihan soal atau materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, please feel free to ask. I'll kindly answer as far as I know. Jadi silakan bertanya, saya akan menjawab semampu saya. Okay, okay students, I think that's all for today. I think that's enough. I'm sorry for many mistakes. Thank you very much for your very nice attention. Don't forget to study and do your assignment if you have, jika ada ya. Okay, have a great day. See you, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.